This video for my good father, Papa, this for you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih teman-temanku semuanya masih menyaksikan video-video dari saya. Terima kasih juga video yang mama kemarin, ternyata gak nyangka yang nontonnya banyak. Alhamdulillah. Jadi saya bikin video ini juga buat papa, biar papa nggak sirik sama mama, karena mama dibikinin video, papa enggak. Jadi ini bikin video adalah untuk papa, karena papa aku juga adalah papa yang luar biasa, my hero, orang yang saya idolakan juga. Papaku ini adalah sosok yang sederhana, yang baik buat anak dan keluarganya terutama, dan orang-orang yang baik juga. Tapi papaku ini dikenal sama orang adalah sebagai mantan preman. So, saya juga sedikit tahu tentang itu karena waktu kecil emang galak juga sama orang, dan banyak teman-temannya yang preman, so, sekelilingnya juga preman-preman gitu. Tapi buat saya pribadi sebagai anak, seumur hidup saya sampai hari ini, sampai saya sebesar ini, saya baru 2 kali, seingat saya baru 2 kali yang benar-benar dimarahin papa. Itu pun karena saya melakukan sesuatu hal yang berlebihan, yang benar-benar kurang ajar. Tapi selain itu, sampai saya dewasa, saya nggak pernah lagi lihat papa marah-marah, apalagi terhadap anaknya. Kalau sama orang lain yang punya masalah sama dia, ya papa ini galak. Tapi kalau sama nggak punya masalah, papa ini sangat baik. Sampai ke teman-teman saya aja yang kenal papa pasti bilang papa baik, papa bela royal gitu, bukan cuma ke anak aja royalnya, tapi ke teman-teman anak juga. Sampai waktu itu di video MLM, yang saya bikin video tentang MLM. Waktu saya belum masuk MLM, saya ada dibikin usaha bensin dan lain-lain, dan saya punya pegawai teman saya jadikan kerja lah gitu di sana. Dan papa benar-benar tiap hari ngasih rokok, ngasih kopi, makannya everyday, sampai motor kesayangannya juga dipakai sama dia sebebas-bebasnya. Itu luar biasa. Buat saya pribadi adalah seorang pahlawan. Kenapa? Karena waktu kecil saya sangat hiperaktif, nakal lah ya, bilang aja, benar-benar nakalnya luar biasa gitu. Selain berantem juga, saya sering dari kecil kesengat listrik, kesetrum lah ya. Saya sering mainin listrik sampai saya kesetrum, dan luar biasanya papa selalu ada buat nolongin saya. Dan yang paling ngeri itu waktu di gudang LPG itu, arus listriknya benar-benar kuat waktu itu, yang besar gitu. Dan bodohnya Willy waktu itu masih kecil, waktu masih SD, masukin tangan ke situ dan kesetrum. Lalu papa loncat nyelamatin Willy, tapi papanya sempat nempel, tapi terus kejengkang gitu. Tapi alhamdulillah selamat dua-duanya. Dan ini ada di sini, di tangan ini ada yang keras gitu ya. Ini bekas kesetrum dari 20 tahun yang lalu mungkin. Ini sampai sekarang masih ada bekasnya gitu. Oh, itu benar-benar mungkin kalau sampai 2-3 menit mungkin udah benar-benar angus lah ya. Papa ini juga sosok yang luar biasa, yang sederhana, sangat-sangat sederhana, dan sangat menikmati hidupnya. Motonya itu
nggak muluk-muluk, mata hidupnya itu nikmati aja gitu katanya. Benar-benar menikmati apa yang terjadi gitu, menikmati ya hidup mah harus dinikmati katanya gitu. Iya, papa juga sayang banget sama anak-anaknya, sama cucunya apalagi. Luar biasa papa ini kalau sama Miki sama Umi ke papa gitu ya, ketemu papa, pasti papa yang habisin waktunya buat cucunya, yang gendong-gendong, beliin jajanan dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Terima kasih papa, dan papa juga kalau nasehatin luar biasa gitu. Pernah satu waktu Willy sangat nakal kan, sangat bermasalah lah ya, sering berantem dan lain sebagainya, hampiran sering kali harusnya ditangkap polisi gitu, harusnya mungkin udah di penjara gitu ya. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai di penjara, tapi ya genap sehari 2 hari sering. Ya waktu itu papa luar biasanya di keadaan Willy yang seperti itu. Kalau Willy frustasi dan lain sebagainya, papa cuma ngajak ngobrol dengan cara dia ambil seduh kopi 2 gelas, diambil rokok sebungkus, dibuka, dia sedorin kopi, kita minum kopi dulu bareng-bareng biar santai katanya. Kita ngerokok dulu baru udah tenang, diajak ngobrol, dan itu benar-benar worth it sih buat Willy gitu. Benar-benar bisa berbagi cerita dengan luas gitu, hanya berdua gitu, kondisinya santai sambil ngerokok sambil ngopi. Selain itu juga papa juga saking Willy parahnya dulu sampai kabur karena ya beberapa kasus akhirnya Willy kabur, dan ketemu pulang ke rumah papa malam-malam. Saat itu papa aja ngobrol, Willy bilang, papa yang bilang gini, Will cenah katanya, maafin papa ya. Loh, maafin kenapa pak? Iya, maafin papa katanya. Mungkin Willy kayak gini mungkin bukan salah Willy cenah, tapi ini akibat dari dosa-dosa papa gitu. Jadi Willy kayak gini itu yang papa yang salah katanya, karena dosa-dosa papa masa lalu. Maafin papa ya, sambil papa nangis. Itu luar biasa. Ada orang seperti ini sambil bukan nangis, sambil meneteskan air mata gitu, yang jarang sekali, hampir gak pernah Willy lihat papa nangis gitu. Tapi saat itu papa sampai meneteskan air mata, dan Willy langsung tersungkur gitu, langsung minta maaf sampai janji mau tobat. Dan mulai saat itu sedikit demi sedikit akhirnya belajar agama, belajar setiap malam sharing itu. Kalau malam-malam itu sharing sampai tengah malam kadang-kadang. Ya luar biasa lah gitu cara beliau menghadapi anak gitu, sampai saya benar-benar saya nggak mau lagi bikin kriminal istilahnya ya. Kalau nggak benar-benar dipancing sama orang buat berkelahi ya gak mungkin juga gitu. Sampai kapanpun insya Allah saya gak akan cari masalah duluan sama orang gitu. So, luar biasa papa, terima kasih banget. Tapi papa percuma juga saya bikin video ini buat papa, karena papa nggak akan nonton. Papa, Willy gak akan nonton dan gak akan syirik juga sama mama. Gak mungkin, kenapa? Karena papa sudah meninggal, papa sudah jauh, dan I miss you. Dan Willy kangen papa. So jadi selama sesudah papa meninggal sampai sekarang, saya mungkin baru sekali ke makamnya papa, karena saya ini di depan orang itu gak pernah nunjukin kalau saya sedih kehilangan atau apa. Bahkan ketika papa meninggal juga hanya nangis itu waktu spontan aja begitu melihat mayatnya pertama kali. Dan
Habis itu saya nggak nangis lagi. Padahal kalau sehabisnya kalau malam-malam kadang netesin air mata kalau ingat itu. Saya baru sekali karena ya mungkin di depan orang saya kuat gitu. Cuma kalau di belakang saya bahkan baru niat mau ke makamnya papa, baru jalan dikit aja saya nggak kuat. Sekali juga itu karena sama anak sama istri, sisanya benar-benar saya nggak tahan gitu. Mungkin ya kedepannya saya kunjungi makam papa juga. Ya, papaku tersayang. Papaku ini meninggalnya sebenarnya sakitnya hanya sebentar, mungkin 2-3 bulan di rumah sakitnya. Karena kanker otak. Kanker otak, begitu ketahuan kanker otak udah stadium 4, udah stadium akhir ya. Baru 1 kali kemo udah ya meninggal lah gitu ya. Itu kan cuma ininya aja sih, cuma syariatnya ya, cuma jalannya aja, mungkin waktunya kan udah Allah tentuin ya. Jadi gitu cerita tentang papaku. Sebenarnya banyak cerita yang tentang papa yang ingin Willy share, cuman ya biar nggak terlalu panjang juga ya, kita sedikit aja. Papa ini yang jelas sosok yang luar biasa. Sampai beliau meninggal cuma 2 kali pernah marah, pernah benar-benar marah sama Willy, sisanya nggak pernah. Bahkan ketika Willy punya banyak sekali masalah, beliau cuma datang bawa kopi, diajak ngobrol. Dan ketika saya benar-benar tenggelam dalam kekacauan gitu ya, benar-benar saya jadi orang yang amburadul lah, yang acak-acakan, papa datang dengan meminta maaf, meneteskan air mata meminta maaf, mengatakan bahwa dirinya lah yang salah. Dan itu yang merubah hidup Willy sampai sekarang, syariatnya gitu. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini, yang baru bergabung silahkan ditonton video-video yang sebelumnya, di like, di share, di subscribe. Yang sudah sering juga ya, pokoknya terima kasih semuanya, thanks. Terima kasih sudah mau menonton, berbagi cerita. Kalau nggak suka sama wajahnya bisa didengerin suaranya, betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.